Halo, ketemu lagi. Apa kabar semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, untuk beberapa cerita sebelumnya, aku itu masih mengedit, dan sekarang aku bakal baca bareng sama kalian. Dan ini no edit, jadi kalau semisal ada suara yang kurang enak didengar atau suara-suara aneh gitu, mohon untuk dimaklumi gitu, karena aku bener-bener sambil baca sekaligus aku ingin merasakannya di dalam gitu, di dalam cerita ini. Soalnya udah lama banget gitu aku nggak baca apapun itu gitu, udah lama banget. Jadi aku pengen bernostalgia lagi, apalagi ini adalah cerita yang sudah difilmkan di tahun 2008. Aduh, suara itu maafkan ya. Jadi ini di tengah-tengah aku sebelum tidur, aku pasti bakal baca buku mulai sekarang. Jadi ini buat temen kalian beraktivitas dan buat nemenin kalian tidur. Kalau kalian nggak bisa tidur gitu, boleh. Jadi selamat menikmati, semoga kalian juga menikmatinya seperti aku yang menikmati cerita ini. Let's go. Bab 2. Buku yang terbuka. Keesokan harinya lebih baik, tapi juga lebih buruk. Lebih baik karena hujan belum turun, meski langit sudah tebal oleh mendung. Itu lebih mudah karena aku jadi tahu apa yang kuharapkan. Mike duduk bersamaku di kelas bahasa Inggris dan mengantarku ke kelasku berikutnya. Eric, si anggota klub catur, memelototinya sepanjang waktu, membuatku tersanjung. Orang-orang tidak memandangiku seperti kemarin. Aku duduk dalam kelompok besar saat makan siang bersama Eric, Mike, Jessica, dan beberapa anak lainnya yang nama dan wajahnya bisa kuingat sekarang. Aku mulai merasa seperti air yang mengalir tenang, bukan tenggelam. Lebih buruk karena aku lelah. Aku masih tak bisa tidur karena angin yang terus bergema di sekeliling rumah. Lebih buruk karena Mr. Farner memanggilku di pelajaran trigono. Padahal aku tidak mengacungkan tangan dan jawabanku salah. Menyedihkan karena aku harus bermain voli dan sekalinya tidak terhantam bola, aku malah melemparkannya ke teman sereguku. Dan lebih buruk karena Edward sama sekali tak terlihat di sekolah. Sebagian aku sangat mengkhawatirkan saat makan siang, was-was terhadap tatapan anehnya. Sebagian diriku ingin mengonfrontasinya dan menuntut, ingin mengetahui apa masalahnya. Ketika terbaring nyalang di ranjang, aku bahkan membayangkan apa yang bakal kulakukan. Tapi aku mengenal diriku terlalu baik. Tak mungkin aku punya nyali melakukannya. Aku membuat singa pengecut terlihat seperti sang pemusnah. Tapi ketika aku berjalan ke kafetaria bersama Jessica, mencoba menjaga mataku agar tidak nanar mencari sosok Edward, dan gagal total. Aku melihat keempat saudaranya duduk bareng di meja yang sama, tapi ia sendiri tak ada. Mike menghadang dan mengajak kami ke mejanya.
Jessica sepertinya senang dengan perhatian Mike, dan teman-teman Jessica langsung bergabung dengan kami. Tapi sementara aku berusaha mendengarkan obrolan santai mereka, aku merasa sangat tidak nyaman. Gelisah menantikan kedatangan Edward. Aku berharap ia akan mengabaikan aku kalau muncul nanti dan membuktikan kecurigaanku keliru. Ia tidak datang, dan dengan berlalunya waktu, aku pun semakin tegang. Aku menuju kelas biologi dengan lebih percaya diri. Sampai waktu makan siang berakhir tadi, Edward masih belum muncul juga. Mike yang mirip Golden Retriever melangkah setia di sisiku menuju kelas. Sesampainya di pintu, aku menahan nafas. Tapi Edward juga tidak ada di sana. Aku mengembuskan napas dan pergi ke kursi. Mike mengikuti sambil terus membicarakan rencana jalan-jalan ke pantai. Ia tetap di mejaku sampai bel berbunyi. Lalu ia tersenyum sedih dan beranjak duduk dengan cewek berkawat gigi yang rambutnya keriting dan jelek. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu tentang cowok ini. Dan itu takkan mudah. Di kota seperti ini, tempat orang-orang ingin tahu apa yang terjadi atas orang lain, diplomasi sangatlah penting. Aku tak pernah pandai berdiplomasi. Aku tak pernah berpengalaman menghadapi teman cowok yang kelewat ramah. Aku lega karena bisa menempati meja itu sendirian, berhubung Edward tidak masuk. Aku terus-menerus mengingatkan diriku, tapi aku tak bisa mengenyahkan kecurigaan bahwa akulah alasan ketidakhadirannya. Betapa konyol dan narsis mengira diriku bisa memengaruhi orang seperti itu. Tidak mungkin. Tapi toh aku tak bisa berhenti mengkhawatirkan bahwa itu benar. Iya sih, kalau kita lihat filmnya, waktu itu benar-benar digambarkan seperti itu. Lucu ya, sambil bernostalgia, baca ceritanya, kita juga sambil nginget-nginget adegan per adegannya. Ini buku tebel banget, tapi difilmkan hanya 2 jam sekian menit gitu. Wah, kangen. Dan minggu lalu kalau nggak salah aku juga rewatch filmnya lagi. Kalau kalian masih pengen lihat lagi, seru pokoknya, silahkan kalian tonton lagi ya. Ketika sekolah akhirnya usai dan rona di pipiku akibat kecelakaan waktu main voli tadi mulai memudar, aku buru-buru mengenakan kembali jeans dan sweater biru tentaraku. Aku bergegas meninggalkan kamar ganti cewek. Senang karena untuk sementara berhasil melepaskan diri dari temanku yang suka mengekor. Aku berjalan cepat menuju parkiran. Tempat itu dipenuhi murid yang lalu lalang. Aku masuk ke truk dan mengaduk-aduk tas, memastikan semua ada di sana. Semalam aku mengetahui Charlie tak bisa memasak kecuali membuat telur goreng dan bacon. Jadi aku meminta diberi tugas memasak selama tinggal bersamanya. Charlie dengan senang hati menyerahkan urusan itu kepadaku. Aku juga mendapati Charlie tidak menyimpan makanan apapun di rumah. Jadi aku membuat daftar belanjaan, lalu mengambil uang dari toples bertuliskan uang makanan yang disimpan di lemari, dan sekarang aku menuju Thriftway. Aku menyalakan mesin truk
yang menggelegar, mengakibatkan kepala-kepala yang menengok dan mundur pelan menuju barisan mobil yang mengantri keluar. Ketika aku menunggu, mencoba berpura-pura bahwa deru yang memekakan telinga ini berasal dari mobil orang lain. Aku melihat Cullen bersaudara dan si kembar Hale masuk ke mobil mereka. Volvo baru yang mengilap. Tentu saja, sebelumnya aku tidak memperhatikan pakaian mereka. Aku kelewat terpesona dengan rupa mereka. Karena sekarang aku memperhatikan, jelas sekali mereka berpakaian sangat bagus. Simple namun bermerek. Mereka bisa saja memakai lap tangan dan tetap kelihatan keren. Rasanya berlebihan sekali memiliki keduanya, wajah rupawan dan uang. Tapi sejauh yang ku tahu, hidup memang lebih sering seperti itu. Dan sepertinya kenyataan itu tak lantas membuat mereka diterima di sini. Tidak. Aku tak percaya sepenuhnya. Mereka memang suka menyendiri. Tak bisa ku bayangkan tak ada yang tidak mau menyambut ketampanan dan kecantikan seperti itu. Mereka memandang trukku yang berisik ketika aku melewati mereka, sama seperti yang lain. Pandanganku tetap terarah ke muka, dan aku merasa lega ketika akhirnya keluar dari lahan sekolah. The Thriftway tak jauh dari sekolah, hanya beberapa blok ke selatan selepas jalan raya. Rasanya menyenangkan bisa berada di dalam supermarket. Rasanya normal. Di tempat asalku, akulah yang berbelanja, dan aku menyukainya. Supermarket itu cukup luas sehingga aku tak dapat mendengar tetesan air hujan di atap yang mengingatkan keberadaanku sekarang. Sesampai di rumah, aku mengeluarkan semua barang belanjaan, lalu menyumpalnya di mana-mana. Kuharap Charlie tidak keberatan. Kubungkus kentang dengan aluminium dan kumasukkan ke oven, lalu memanggangnya, melapis steak dengan saus marinade, dan meletakkannya di atas karton telur di kulkas. Selesai melakukannya, aku membawa tas sekolahku ke atas. Sebelum mengerjakan PR, aku mengganti pakaian dengan yang kering, mengingat rambutku yang lembab jadi kukucir kuda, dan memeriksa emailku untuk pertama kali. Aku mendapat 3 pesan. Bella, tulis ibuku. Kirimi aku kabar begitu kau sampai. Ceritakan bagaimana penerbanganmu. Apakah hujan? Aku sudah merindukanmu. Aku hampir selesai mengepak untuk ke Florida, tapi aku tak bisa menemukan blue pinkku. Kau tahu di mana aku meletakkannya? Phil kirim salam, Mom. Aku mendengus membaca pesan berikutnya. Pesan itu dikirim 8 jam setelah pesan pertama. Bella, tulisnya. Kenapa kau belum kirim email? Apa sih yang kau tunggu? Mom. Yang terakhir dikirim pagi ini. Isabella, kalau sampai jam 5:30 sore ini aku belum juga mendengar kabar darimu, aku akan menelpon Charlie. Aku melihat jam dan masih punya waktu 1 jam. Tapi ibuku sangat terkenal suka meledak-ledak. Mom, tenang saja. Aku sedang menulis sekarang. Jangan konyol, Bella. Aku mengiriminya dan memulai lagi. Mom, semua baik-baik saja. Tentu saja di sini hujan. Aku menunggu sampai punya cerita yang bisa
yang bisa kubagikan. Sekolahku tidak jelek, hanya sedikit mengulang pelajaran. Aku bertemu beberapa anak yang baik yang makan siang bersamaku. Blush pinkmu ada di dry clean, kau harus mengambilnya hari Jumat. Charlie membelikan aku truk. Kau percaya? Aku menyukainya. Mobil tua tapi benar-benar bandel, yang berarti bagus. Kau tahu kan? Buatku, aku juga rindu padamu. Aku akan menulis lagi nanti, tapi aku tak akan mengecek emailku setiap 5 menit sekali. Tenang, tarik napas. Aku sayang Mom. Bella. Kuputuskan untuk membaca Wuthering Heights, novel yang sering kami pelajari di kelas bahasa Inggris demi kesenangan, dan itulah yang kulakukan ketika Charlie pulang. Bergegas turun, mengeluarkan kentang dari oven serta memanggang stiknya. Bella, panggil ayahku ketika mendengar aku menuruni tangga. Memangnya ada siapa lagi? Orang lain, pikirku. Hai Dad, sudah pulang? Ya. Ia menggantungkan sabuk senjatanya dan melepaskan bootnya, sementara aku sibuk di dapur. Setahuku, ia tak pernah menembakkan senjatanya selama bertugas, tapi senjatanya itu selalu siaga. Waktu aku datang ke sini ketika masih kanak-kanak, Dad selalu mengosongkan pelurunya begitu ia masuk ke rumah. Kurasa sekarang ia sudah menganggapku cukup dewasa, sehingga tidak akan dengan sengaja menembak diriku sendiri dan tidak depresi sehingga mencoba bunuh diri. Kita makan malam apa? Tanya Dad hati-hati. Ibuku juru masak imajinatif, dan percobaannya tak selalu aman untuk dimakan. Steak dan kentang, jawabku, dan Dad tampak lega. Sepertinya ia merasa salah tingkah berada di dapur tanpa melakukan apa-apa. Jadi, ia pergi ke ruang tamu dengan melangkah diseret, lalu menonton TV, sementara aku bekerja di dapur. Ini lebih nyaman buat kami berdua. Aku membuat salad, sementara steaknya sedang dipanggang, kemudian menyiapkan meja makan. Aku memanggil ayahku ketika makan malam sudah siap, dan ia mengendus nikmat sambil menuju ruang makan. Aromanya lezat, Bel. Terima kasih. Selama beberapa menit kami makan dalam diam, namun diam yang nyaman. Tak satu pun dari kami terusik keheningan itu. Dalam beberapa hal kami sangat cocok hidup bersama. Jadi, bagaimana sekolahmu? Apa kau sudah dapat teman baru? Dad bertanya setelah mengulur waktu. Well, aku mengambil beberapa kelas bersama cewek bernama Jessica. Saat makan siang, aku duduk bersama teman-temannya. Lalu ada cowok, Mike, yang sangat bersahabat. Semuanya kelihatan lumayan baik, dengan satu pengecualian mencolok. Itu pasti Mike Newton, anak baik, keluarganya baik. Ayahnya memiliki toko perlengkapan olahraga di luar kota. Karena banyak backpacker yang datang ke sini, dia cukup berhasil. Apa kau mengenal keluarga Cullen? Tanyaku ragu-ragu. Keluarga Dr. Cullen? Tentu, Dr. Cullen orang hebat. Mereka, anak-anaknya agak berbeda. Sepertinya mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik di sekolah.
Charlie mengejutkanku dengan ekspresinya tampak marah. Orang-orang di kota ini, kumamanya. Dr. Cullen ahli bedah jenius dan dia bisa saja memilih bekerja di rumah. Bisa saja memilih bekerja di rumah sakit manapun di dunia ini dengan gaji 10 kali lipat daripada yang didapatkannya di sini. Lanjutnya, suaranya makin keras. Kita beruntung memilikinya, beruntung istrinya mau tinggal di kota kecil. Dia aset bagi komunitas kita, dan perilaku anak-anak mereka baik dan sopan. Aku memang pernah ragu ketika mereka pertama pindah ke sini. Dengan anak-anak remaja adopsi itu, kupikir mereka akan menimbulkan masalah. Tapi mereka sangat dewasa. Aku belum mendapat satu masalah pun dari mereka. Sesuatu yang belum pernah dilakukan anak-anak yang orang tuanya telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Dan keluarga itu hidup seperti keluarga biasa. Pergi camping setiap 2 akhir pekan sekali, tapi hanya karena mereka pendatang, lalu orang-orang menggunjingkan mereka. Itu ucapan terpanjang yang pernah ku dengar dari Charlie. Ia pasti tidak menyukai apapun yang dikatakan orang-orang. Aku mundur sedikit. Bagiku mereka sepertinya cukup ramah. Hanya saja kulihat mereka sepertinya menyendiri. Mereka sangat menarik, tambahku. Kau harus bertemu Dr. Cullen, kata Charlie tertawa. Untunglah pernikahannya bahagia. Banyak perawat di rumah sakit sulit berkonsentrasi bila dia berada di sekitar mereka. Kami kembali terdiam ketika selesai makan. Charlie membersihkan meja sementara aku mencuci piring. Ia kembali menonton TV dan setelah selesai mencuci piring, di sini tidak ada mesin cuci piring dan dengan enggan aku naik untuk mengerjakan PR matematikaku. Aku bisa merasakan sebuah tradisi ketika mengerjakannya. Malam itu suasana tenang. Aku tertidur dengan cepat, kelelahan. Sisa minggu itu berlangsung membosankan. Aku terbiasa dengan rutinitas kelasku. Pada hari Jumat, aku sudah bisa mengenali wajah, walaupun bukan nama, hampir semua murid di sekolah. Di gimnasium, anak-anak di timku sudah paham untuk tidak mengoper bola padaku dan tidak buru-buru melangkah di depanku kalau tim lain mencoba memanfaatkan kelemahanku. Dengan senang hati, aku menyingkir dari mereka. Edward Cullen tidak kembali ke sekolah. Setiap hari, dengan was-was aku memperhatikan sampai seluruh keluarga Cullen memasuki kafetaria tanpanya. Setelah itu, baru aku bisa santai dan ikut nimbrung dalam percakapan makan siang. Seringkali obrolan kami adalah mengenai perjalanan menuju Lapus Ocean Park 2 minggu mendatang yang diprakarsai Mike. Aku diajak dan telah setuju untuk ikut. Bukan karena ingin, tapi lebih karena tidak enak menolaknya. Pantai seharusnya panas dan kering.
Hari Jumat, dengan nyaman aku memasuki kelas biologiku. Tak lagi mengkhawatirkan Edward. Yang ku tahu, ia telah meninggalkan sekolah. Aku berusaha tidak mengkhawatirkan bahwa Aku berusaha tidak memikirkannya, tapi aku tak bisa benar-benar menekan kekhawatiran bahwa akulah yang bertanggung jawab atas absennya Edward. Memang konyol sih. Akhir pekan pertamaku di Forks berlalu tanpa insiden. Charlie yang tidak terbiasa menghabiskan waktu di rumah yang biasanya kosong, memilih bekerja sepanjang akhir pekan. Aku membersihkan rumah, mengerjakan PR, dan menulis email yang lebih ceria untuk ibuku. Hari Sabtu, aku pergi ke perpustakaan, tapi berhubung koleksinya sangat sedikit, aku tidak jadi membuat kartu anggota. Aku harus membuat jadwal untuk segera mengunjungi Olympia atau Settle dan menemukan toko buku yang bagus di sana. Iseng aku membayangkan betapa jauh jarak tempuh truk ini. Iseng aku membayangkan seberapa jauh jarak tempuh truk ini dan bergidik memikirkannya. Sepanjang akhir pekan, hujan gerimis. Tenang sehingga aku bisa tidur nyenyak. Hari Senin, orang-orang menyapaku di parkiran. Aku tidak tahu nama mereka masing-masing, tapi aku balas melambai dan tersenyum pada semuanya. Pagi itu cuaca lebih dingin, tapi untungnya tidak hujan. Di kelas bahasa Inggris, seperti biasa, Mike duduk di sebelahku. Ada ulangan mendadak mengenai Wuthering Heights. Sejujurnya, ulangan itu sangat mudah. Secara keseluruhan, aku merasa jauh lebih nyaman daripada yang kusangka bakal kurasakan pada titik ini. Lebih nyaman dari yang pernah kuperkirakan. Ketika kami berjalan keluar kelas, udara dipenuhi butiran putih yang berputar-putar. Aku bisa mendengar orang-orang berteriak kesenangan. Angin menerpa pipi dan hidungku. "Wow," kata Mike. "Salju." Aku memandang butiran kapas kecil yang mulai menggunung di sepanjang jalan setapak dan berputar-putar di wajahku. Salju, hilang sudah hari baikku. Mike tampak terkejut. "Tidakkah kau suka salju?" "No, itu berarti terlalu dingin untuk hujan." Jelas. Selain itu, kupikir seharusnya salju turun dalam kepingan. Tahu kan, masing-masing bentuknya unik dan sebagainya. Ini sih hanya kelihatan seperti ujung cotton bud. "Kau pernah melihat salju tidak sih?" tanyanya heran. Tentu saja pernah." Aku terdiam. "Di TV." Mike tertawa, lalu bola salju besar dan lembut menghantam bagian belakang kepalanya. Kami berbalik untuk melihat dari mana asalnya. Aku curiga itu perbuatan Eric yang berjalan menjauh membungkuk kami, dan bukannya menuju kelasnya. Sepertinya Mike memiliki dugaan yang sama. Ia membungkuk dan mulai membentuk bola putih. "Kita ketemu lagi saat makan siang, oke?" Aku berkata sambil terus berjalan. Begitu orang-orang mulai melemparkan bola-bola basah itu, aku langsung masuk. Mike hanya mengangguk. Matanya tertuju pada sosok Eric yang semakin jauh. Sepagian itu, mereka, semua orang membicarakan salju dengan perasaan senang. Rupanya ini salju pertama di tahun baru.
Aku tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja lebih kering daripada hujan. Sampai saljunya mencair di kaos kakiku. Aku berjalan waspada menuju kafetaria bersama Jessica seusai kelas bahasa Spanyol. Bola-bola salju melesat di mana-mana. Aku memegang binder di tanganku, siap menggunakannya sebagai pelindung bila diperlukan. Jessica menganggapku konyol, tapi sesuatu pada ekspresiku menahannya untuk tidak melemparkan bola salju ke arahku. Mike menghampiri ketika kami sampai di pintu. Ia tertawa, gumpalan es meleleh di rambutnya. Ia dan Jessica bicara penuh semangat tentang perang salju ketika kami antri membeli makanan. Di luar kebiasaan, aku memandang sekilas ke meja di pojok. Lalu aku berdiri mematung. Ada 5 orang di meja itu. Jessica menarik lenganku. "Halo, Bella. Kau mau kemana? Kau mau apa?" Aku menunduk. Telingaku panas. Aku tak punya alasan untuk merasa malu. Aku mengingatkan diriku sendiri. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. "Bella, kenapa sih?" Mike bertanya pada Jessica. Tidak apa-apa," jawabku. "Hari ini aku minum soda saja." Aku berjalan pelan ke ujung antrean. Kau tidak lapar?" tanya Jessica. "Sebenarnya aku merasa sedikit tidak enak badan," kataku. Mataku masih tertuju ke lantai. Aku menunggu Mike dan Jessica mengambil makanan mereka, lalu mengikuti mereka ke meja. Mataku menatap ke bawah. Aku menghirup sodaku pelan-pelan. Perutku keroncongan. 2 kali Mike menanyakan keadaanku dengan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Kukatakan aku baik-baik saja. Tapi dalam hati berpikir, apakah sebaiknya aku bersandiwara saja dan menyembunyikan diri di UKS selama 1 jam ke depan? Konyol. Aku seharusnya tak perlu melarikan diri. Aku memutuskan untuk melirik sekali lagi ke meja tempat keluarga Colin berada. Kalau ia menatapku, aku akan bolos kelas biologi, seperti pengecut. Aku terus menunduk dan mengintip sekilas dari balik bulu mataku. Tak satu pun dari mereka melihat ke arahku. Aku sedikit mengangkat kepala. Mereka sedang tertawa. Edward, Jasper, dan Emmett. Rambut mereka berlumur salju yang meleleh. Alice dan Rosalie menjauhkan diri ketika Emmett mengibaskan rambutnya yang basah ke arah mereka. Mereka menikmati hari bersalju seperti anak-anak lainnya. Hanya saja mereka lebih mirip adegan film ketimbang kami. Ya sih. Tapi terlepas dari tawa dan kecurigaan itu, aku ada sesuatu yang berbeda, dan aku tak dapat mengatakan dengan pasti apa itu. Aku mengamati Edward dengan sangat saksama. Warna kulitnya sudah tidak terlalu pucat, barangkali memerah akibat perang-perangan salju. Lingkaran di bawah matanya juga sudah tidak terlalu kentara. Tapi ada sesuatu. Aku memikirkan lagi sambil memandangi mereka, berusaha menemukan perubahan itu. Kau sedang menatap apa, Bella? Jessica membuyarkan lamunanku. Matanya mengikuti arah pandangku. Pada saat bersamaan, mata Edward bersiborok dengan mataku. Aku menunduk. Kubiarkan rambutku terurai menutupi wajah. Meski begitu, aku yakin
Saat sekilas mata kami beradu pandang itu, ia tidak terlihat kasar atau tak bersahabat seperti terakhir kali aku bertemu dengannya. Ia hanya kelihatan penasaran, seperti tidak puas. Edward Cullen menatapmu, Jessica berbisik di telingaku sambil cekikikan. Dia tidak kelihatan marah, ya kan? Aku tak bisa menahan diri. No, kata Jessica, terdengar bingung dengan pertanyaanku. Apakah seharusnya dia marah? Sepertinya dia tidak suka padaku, kataku jujur. Aku masih gelisah. Kutelungkupkan kepalaku di tangan. Keluarga Cullen tidak menyukai siapapun. Well, mereka memang tidak mempedulikan siapa-siapa, tapi dia masih memandangimu. Sudah, jangan dilihat lagi, desisku. Jessica mendengus, tapi ia toh mengalihkan pandangan. Kuangkat kepalaku sedikit untuk memastikan dan bermaksud mengancamnya kalau ia menolak. Lalu Mike menyela kami. Ia merencanakan perang salju di lapangan parkir seusai jam sekolah dan ingin kami bergabung. Dengan penuh semangat, Jessica menyetujuinya. Dari caranya menatap Mike, aku ragu ia akan menolak apapun yang disarankan cowok itu. Aku diam saja. Aku harus bersembunyi di gimnasium sampai lapangan parkir sepi. Selama sisa waktu makan siang, dengan sangat hati-hati kuarahkan pandanganku ke mejaku sendiri. Kuputuskan untuk melaksanakan ideku tadi. Berhubung ia tidak kelihatan marah, aku akan ikut pelajaran biologi. Perutku sedikit mulas ketika membayangkan akan duduk bersebelahan dengannya. Aku benar-benar tak ingin berjalan di kelas bareng Mike. Seperti biasa, aku benar-benar tak ingin berjalan ke kelas bareng Mike seperti biasa. Sepertinya ia sasaran empuk para pelempar bola salju. Tapi ketika kami berjalan menuju kelas, semua orang kecuali aku serempak mengeluh. Hujan turun, membuat salju di sepanjang jalan setapak mencair. Aku menaikkan tudung jaket, menyembunyikan perasaan senangku. Artinya aku bebas, bisa langsung pulang setelah kelas olahraga. Mike terus mencerocos dan mengeluh sepanjang perjalanan menuju gedung 4. Begitu tiba di kelas, aku lega karena mejaku masih kosong. Mr. Banner sedang berjalan mengelilingi kelas, membagikan mikroskop dan sekotak slide untuk masing-masing meja. Selama beberapa menit, pelajaran belum juga dimulai, dan ruangan langsung bergema dengan anak-anak yang mengobrol. Aku terus menjauhkan pandangan dari pintu, iseng-iseng menggambari sampul buku catatanku. Aku mendengar sangat jelas ketika kursi di sebelahku bergeser, tapi mataku tetap terarah pada gambarku. Halo, kudengar suara merdu dan tenang. Aku mendongak, terkejut karena Edward lah yang sedang berbicara padaku. Ia duduk sejauh mungkin hingga ke ujung meja, tapi kursinya diarahkan padaku. Air menetes dari rambutnya, berantakan. Meski begitu, ia terlihat seperti baru saja selesai syuting iklan gel rambut. Wajahnya yang memesona tampak bersahabat. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang sempurna, tapi matanya tampak hati-hati.
Namaku Edward Cullen. Lanjutnya, aku tidak sempat memperkenalkan diri minggu lalu. Kau pasti Bella Swan. Saking bingungnya, kepalaku sampai pusing. Apakah aku selama ini berkhayal? Sekarang ia sangat sopan. Aku harus bicara. Ia menunggu. Tapi aku tak bisa mengatakan apapun yang wajar. Bagaimana kau tahu namaku? Tanyaku terbata-bata. Ia tertawa lembut. Tawa yang menyenangkan. Oh, kurasa semua orang tahu namamu. Seluruh kota telah menanti-nanti kedatanganmu. Aku nyengir. Sudah kuduga jawabannya akan seperti ini. Tidak, bantahku bodoh. Maksudku, kenapa kau memanggilku Bella? Ia tampak bingung. Kau mau dipanggil Isabella? Tidak, aku lebih suka Bella, kataku. Tapi kupikir Charlie, maksudku ayahku, pasti memanggilku Isabella di belakangku. Pasti itulah yang diketahui orang-orang di sini. Aku mencoba menjelaskan, benar-benar merasa seperti orang bodoh. Oh, ia tidak meneruskan. Aku memalingkan wajah malu-malu. Untungnya, Mr. Banner memulai pelajaran saat itu juga. Aku mencoba berkonsentrasi mendengarkan saat ia menjelaskan tentang percobaan yang akan kami lakukan hari ini. Slide di kotak tak dapat digunakan. Bersama partner masing-masing, kami harus memisahkan slide. Akar bawang merah menjadi tahapan mitosis yang mereka representasikan dan memberi label sesuai identitas mereka. Kami tidak diperbolehkan membaca buku. Dalam 20 menit, ia akan berkeliling untuk melihat siapa yang melakukannya dengan benar. Mulai, perintahnya. Kau duluan, partner? Tanya Edward. Aku mengangkat kepala dan kulihat ia tersenyum lebar begitu menawannya. Sampai-sampai aku hanya memandanginya seperti orang idiot. Atau aku bisa memulainya kalau kau mau. Senyum itu memudar. Jelas ia mengira aku tidak kompeten melakukannya. No, kataku. Wajahku merah padam. Aku akan memulainya. Aku memamerkan kemampuanku hanya sedikit. Aku pernah melakukan percobaan ini dan tahu apa yang ku cari. Seharusnya mudah. Aku menaruh slide pertama di bawah mikroskop, langsung menyesuaikan pembesarannya menjadi 40 kali. Ku pelajari slide-nya sebentar. Aku yakin dengan pengamatanku. Profes. Boleh aku melihatnya? Pintanya ketika aku mulai memindahkan slide-nya. Edward mencoba menghentikannya dengan memegang tanganku. Jari-jarinya dingin bagai es, seolah ia baru saja menggenggam tumpukan salju sebelum kelas dimulai. Tapi bukan itu yang membuatku buru-buru menarik tangannya. Ketika ia menyentuhku, jarinya menyengatku bagai aliran listrik. Oh, maaf, gumamnya pelan, langsung menarik tangannya. Bagaimanapun, ia tetap meraih mikroskop. Meski masih kaget, aku memperhatikannya mengambil slide lebih cepat daripada yang kulakukan tadi. Profes. Ia setuju dan menuliskannya dengan rapi pada halaman pertama lembar kerja kami. Ia langsung mengganti slide pertama dengan yang kedua, lalu melihatnya sepintas. Anyways, gumamnya sambil menulis. Aku berusaha terdengar tak peduli. Boleh kulihat? Ia tertawa mengejek dan mendorong mikroskop ke arahku. Aku mengamati lewat lubang mikroskop dengan penasaran dan merasa kecewa karena dugaanku salah. Sial,
Iya benar. Slide ketiga, kuulurkan tanganku tanpa memandangnya. Ia menyerahkannya padaku. Sepertinya berhati-hati agar tidak menyentuhku lagi. Aku berusaha mengenalinya secepat aku bisa. Interface. Aku mengoper mikroskop sebelum ia memintanya. Ia mengintip sebentar, lalu menuliskannya. Aku bisa saja menuliskannya ketika ia sedang mengamati, tapi tulisannya yang jelas dan rapi membuatku minder. Aku tak ingin merusak lembar kerja kami dengan tulisan cakar ayamku. Kami selesai duluan. Aku bisa melihat Mike dan partnernya membandingkan 2 slide lagi dan lagi. Dan kelompok lain membuka buku di bawah meja. Aku tak punya pilihan lain kecuali memandangnya. Aku mendongak dan ia sedang menatapku. Pandangan frustasi dan misterius yang sama. Tiba-tiba aku menemukan perbedaan yang tak terkatakan selama ini di wajahnya. Kau memakai kontak lens ya? Kataku tanpa berpikir. Ia tampak bingung dengan pertanyaanku yang tak terduga itu. Tidak. Oh, gumamku. Kupikir ada yang berbeda dengan matamu. Ia mengangkat bahu dan memalingkan wajah. Sebenarnya, aku yakin ada sesuatu yang berbeda. Aku ingat jelas warna hitam kelam matanya ketika terakhir kali melihatnya. Warna itu sangat kontras dengan kulit pucat dan rambutnya yang coklat kemerahan. Hari ini, warna matanya benar-benar berbeda. Coklat kekuningan yang aneh, lebih gelap dari mentega, tapi dengan nuansa keemasan yang sama. Aku tidak mengerti kenapa bisa begitu, kecuali ia berbohong tentang lensa kontaknya, atau barangkali Fox membuatku sinting dalam artian sebenarnya. Aku menunduk, tangannya mengepal lagi. Lalu Mr. Banner menghampiri meja kami untuk melihat mengapa kami tak melakukan apa-apa. Ia melihat dari balik bahu, menatap percobaan yang sudah selesai, lalu melihat lebih serius untuk memeriksa jawaban kami. Jadi, Edward, tidakkah kau pikir Isabella perlu diberi kesempatan menggunakan mikroskop? Tanya Mr. Banner. Bella? Edward meralat ucapan Mr. Banner. Sebenarnya dia mengidentifikasi 3 dari 5 slide itu. Sekarang Mr. Banner menatapku, ekspresinya skeptis. Apa kau pernah melakukan percobaan ini sebelumnya? Tanyanya. Aku tersenyum malu-malu. Tidak dengan akar bawang merah. White fish plus tula? Ya. Mr. Banner mengangguk. Apa kau masuk kelas khusus di Phoenix? Ya. Well, katanya setelah beberapa saat. Kupikir kalian cocok menjadi partner. Ia menggumamkan sesuatu lagi sambil berlalu. Setelah ia pergi, aku mulai mencoret-coret buku catatanku. Sayang sekali turun salju kan? Edward bertanya. Aku punya perasaan ia terpaksa bercakap-cakap denganku. Ketakutan kembali menyelimutiku. Seolah-olah ia telah mendengar percakapanku dengan Jessica saat makan siang tadi dan berusaha membuktikan aku salah. Tidak juga, jawabku jujur. Dan bukannya berpura-pura normal seperti yang lain. Aku masih berusaha menyingkirkan kecurigaan yang tolol ini, dan aku tak bisa berkonsentrasi. Kau tidak suka dingin?
Itu bukan pertanyaan. Atau basah? Forks pasti bukan tempat menyenangkan bagimu, ujarnya melamun. Kau tak tahu bagaimana rasanya, gumamku dingin. Ia tampak terpesona oleh perkataanku. Entah untuk alasan apa, aku tak bisa membayangkannya. Wajahnya tampak sangat putus asa hingga aku berusaha untuk tidak memandangnya melebihi batas kesopanan seharusnya. Lalu kenapa kau datang ke sini? Tak seorang pun menanyakan itu padaku. Tidak belak-belakan seperti dirinya. Begitu menuntut jawaban. Jawabannya rumit. Rasanya aku bisa mengerti, desaknya. Lama aku diam, lalu membuat kesalahan dengan beradu pandang dengannya. Mata keemasannya yang gelap membuatku bingung, dan aku menjawab tanpa berpikir. Ibuku menikah lagi, kataku. Itu tidak terdengar terlalu rumit, jawabnya. Tapi tiba-tiba ia terlihat bersimpati. Kapan itu terjadi? September lalu. Suaraku terdengar sedih, bahkan untukku sendiri. Dan kau tak menyukainya? Edward mencoba menebak. Suaranya masih ramah. Tidak, Phil baik. Terlalu muda barangkali, tapi cukup baik. Kenapa kau tidak tinggal bersama mereka? Aku tak bisa mengerti ketertarikannya. Tapi ia terus menatapku dengan pandangan menusuk. Seolah-olah kisah hidupku yang membosankan entah mengapa sangat penting. Phil sering berpergian, dia pemain bola. Aku setengah tersenyum. Apakah dia terkenal? Tanyanya, balas tersenyum. Barangkali tidak, dia bukan pemain andal, benar-benar liga kecil. Dia sering berpindah-pindah. Dan ibumu mengirimmu ke sini supaya dia bisa bepergian dengannya? Lagi-lagi ia melontarkan dugaan bukan pertanyaan. Dahiku mengerut. No, dia tidak mengirimku ke sini, aku sendiri yang mau. Alisnya bertaut. Aku tak mengerti, katanya. Dan ia tampak bingung tanpa sebab mendengar kenyataan ini. Aku menghela napas. Kenapa aku menjelaskan semua ini padanya? Ia terus menatapku penasaran. Mula-mula dia tinggal denganku, tapi dia merindukan Phil. Ini membuatnya tidak bahagia. Jadi kuputuskan sudah waktunya menghabiskan waktu yang lebih berkualitas bersama Charlie. Suaraku terdengar muram ketika selesai berbicara. Tapi sekarang kau tidak bahagia, ujarnya. Terus? Tantangku. Itu tidak adil. Ia mengangkat bahu, namun tatapannya masih tajam. Aku tertawa sinis. Tidakkah ada yang pernah memberitahumu hidup tidak adil? Aku yakin pernah mendengarnya di suatu tempat sebelum ini. Timpalnya datar. Ya sudah, itu saja, kataku. Bertanya-tanya kenapa ia masih memandangiku seperti itu. Tatapannya berubah menilai. Kau pandai berpura-pura, katanya pelan. Tapi aku berani bertaruh kau lebih menderita daripada yang kau perlihatkan pada orang lain. Aku nyengir, menahan keinginan untuk menjulurkan lidahku seperti anak 5 tahun, lalu memalingkan wajah. Apa aku salah? Aku mencoba mengabaikannya. Kurasa tidak, gumamnya puas. Kenapa ini penting untukmu? Tanyaku jengkel. Aku terus menghindari pandangannya, mengawasi Mr. Bennet yang sedang berkeliling. Pertanyaan yang sangat bagus, ujarnya, teramat pelan, hingga aku pikir ia sedang berbicara pada dirinya sendiri.
Bagaimanapun setelah hening bes Bagaimanapun setelah hening sebentar, aku memutuskan itu satu-satunya jawaban yang bisa aku dapat. Aku menghela napas, memandang marah ke papan tulis. "Apa aku mengganggumu?" tanya Edward. Ia terdengar senang. Aku memandangnya tanpa berpikir dan sekali lagi mengatakan yang sebenarnya. Tidak juga, aku lebih kesal pada diriku sendiri. Ekspresiku sangat mudah ditebak. Ibuku selalu menyebutku buku yang terbuka. Wajahku merengut. Kebalikannya, aku malah sulit menebakmu. Terlepas dari semua yang kukatakan dan diduganya, ia terdengar bersungguh-sungguh. "Kalau begitu, kau pasti sangat pintar membaca sifat orang," balasku. Biasanya, ia tersenyum lebar, memamerkan sederet gigi putih yang sempurna. Mr. Banner menyuruh murid-murid tenang dan aku berbalik lega untuk mendengarnya. Aku tak percaya telah menceritakan kehidupanku yang membosankan pada cowok aneh namun tampan ini, yang mungkin membenciku atau tidak. Yang mungkin membenciku atau tidak. Ia tampak menikmati percakapan kami, tapi sekarang bisa kulihat dari sudut mataku bahwa ia menjauh lagi dariku. Tangannya dengan tegang mencengkeram ujung meja. Aku berusaha terlihat menyimak ketika Mr. Banner menjelaskan dengan menggunakan transparasi OHP tentang apa yang telah kulihat tanpa kesulitan lewat mikroskop. Tapi aku tak bisa mengumpulkan pikiranku. Ketika bel akhirnya berbunyi, Edward langsung meninggalkan kelas dengan gerakan anggun seperti yang dilakukannya Senin lalu. Dan seperti Senin lalu, aku memandangi kepergiannya dengan terkagum-kagum. Mike dengan cepat melompat ke sisiku dan merapikan buku-bukuku. Aku membayangkannya dengan ekor bergoyang-goyang. "Itu buruk sekali," rangnya. "Semua isi slide itu mirip. Kau beruntung berpasangan dengan Colin." "Gampang saja buatku," kataku. Terkejut mendengar ucapannya, aku langsung menyesal. Aku pernah melakukan percobaan ini, itu saja, lanjutku sebelum perasaannya terluka. "Colin tampak cukup ramah hari ini," ia berkomentar ketika kami mengenakan jas hujan. Mike tidak tampak senang. Aku berusaha terdengar kasual. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi padanya Senin lalu. Aku tak sanggup menyimak celotehan Mike sepanjang perjalanan menuju gimnasium, dan pelajaran olahraga tidak terlalu menarik perhatianku. Mike satu tim denganku hari ini. Ia mau berbaik hati menggantikan posisiku sekaligus menjalankan posisinya, sehingga lamunanku hanya terusik ketika aku mendapat giliran melakukan serve. Anggota timku dengan hati-hati menghindar setiap kali giliranku tiba. Hujan hanya rintik-rintik ketika aku berjalan ke lapangan parkir. Tapi aku merasa lebih gembira setelah berada di trukku yang kering. Kunyalakan mesin penghangat. Sekali ini tak mempedulikan suara mesin yang meraung-raung. Aku membuka jaket, melepas tudungnya, dan menggeraikan rambut lembabku agar mengering dalam perjalanan pulang. Aku memandang sekelilingku, memastikan tak ada siapa-siapa. Saat itulah aku menangkap sosok pucat yang diam tak bergerak itu. Edward Cullen sedang bersandar di pintu depan Volvo yang jaraknya 3 mobil dariku. Matanya menatapku lekat-lekat. Aku langsung mengalihkan pandangan dan memundurkan truk begitu terburu-buru, nyaris
terburu-buru hingga nyaris menabrak sebuah Toyota Corolla berkarat. Aku langsung mengalihkan pandangan dan memundurkan truk begitu terburu-buru hingga nyaris menabrak sebuah Toyota Corolla berkarat. Toyota itu beruntung aku menginjak rem tepat pada waktunya. Trukku jelas hancur. Aku menarik napas panjang, masih melihat ke sisi lain mobil dan berhati-hati mundur lagi. Kali ini lebih baik. Aku memandang lurus ke depan ketika melewati Volvo itu, namun sekilas aku bersumpah melihatnya tertawa. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkanku dan cerita pengalaman kalian, atau kalian mau mendengarku menceritakan yang lainnya. Silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Semoga hari-hari kalian tetap menjadi hari-hari yang luar biasa indah untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.